90 suara berarti kemarin. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan sehari-hari setelah pilkada? Kegiatan itu nggak ada setelah atau sebelum pilkada. Memang kegiatannya menyuluh itulah. Nyolih apa? Salon? Pada jamaah-jamaah pengajian di Kecamatan Binaan. Wilayahnya di mana itu? Saya di Sumedang Haji kebetulan. Oh, berapa banyak jamaah? Binaan Ada adalah 8 binaan. 8 unit? Hah? 8 unit? Ya, 8 Titik ya, kelompok. 8 kelompok. Banyak. Dalam Satu kelompok berapa orang? satu kelompok itu paling sedikit 20 orang. 2 kali 8 berarti? 2 kali 8, 160. 160 suara berarti kemarin. itu berjemaahnya lo kan? Belum keluarga anaknya kan? Gion. Tapi kita kan nggak boleh berbicara itu. Ya kan kita ngobrol lah. Pilkada sudah. Tahu sama pemenangnya itu kan? Belum pemenangnya. Dapat suara terbanyak kan sudah ketahuan nih. Enjoy aja. Enggak, tapi saya memang nggak pernah menyinggung tentang itu karena itu ada pelanggaran kode etik buat saya sebagai ASN. Jadi ketika saya memberikan materi keagamaan ya keagamaan. Pilih pemimpin yang amanah gitu ya. Oh, enggak ada. Jadi apa isinya? Ya pokoknya misalnya mana jamaah itu yang kurang dalam pemahaman seperti contoh pengetahuan tentang tajwid misalnya. Ya, kami berikan tajwid. Tentang syarat rukun sholat, kami berikan syarat Umum berarti ya? Iya, enggak ada yang menjalur ke politik itu. Bahkan saya selalu menghindar kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan politik. Ini aku tanya nih, nggak bisa hindar dong. Nah, oh udah berapa lama jadi nyuluh? Saya itu awalnya 2019 dan itu pun PAW. PAW kayak kota Dewan, Kayak ada anggota PAW. PAW. Nah, pada saat itu orang yang sebelumnya itu terangkat sebagai PNS. Oh, Sehingga nomor berikutnya diangkat untuk menjadi penggantinya. Baru berapa bulan? Sekitar 8 bulan dari PAW ada tes lagi kan. Yang pertama itu masa periodenya cuma 3 tahun. 2017 sampai 20. Jadi ketika saya diangkat itu 2019 bulan 4, terus 2020 akhir, maka dites lagi. Alhamdulillah ketika tes itu saya lulus. Nah 2022 ada pengumuman dari pemerintah untuk rekrutmen P3K. Yang kota obat itu ya? Uh-uh. Kota obat. P3K kota obat kan? Penolongan pertama kecelakaan ini. Ini Bukan itu. Umat, kan? Iya, kecelakaan umat dulu yang nggak bengkok diurusin gitu kan, sama aja dikasih obat. Tinggalnya di mana? Saya kebetulan tinggal di Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan. Tugasnya? Setelah turun SK kemarin, saya ditempatkan di Sumedang Haji. Kok malah nyuluh mate orang malah ya? Jadi tugasnya dari ujung ke ujung. Nah, iya. Umat sendiri nggak dibina di rumah. Ada sih di sana, tapi ya masih belum. Yang bukan P3K, ada Ustadz. Oh, yang non ya? Yang non PNS, P3K ya? ada Ustadzah Nur Asia Somomora, Mas Agus Salim, ada Agus Salim. Bukan yang aku sedih itu, Pak. Agak sedih. Oh, ini udah lama ya? Ada almarhum Zainul, tapi Oh, almarhum disebut. barusan almarhum. Jadi sekarang kosong berarti? Masih Ustadzah Simamura sama Mas Agus sama Pak Purdi Susilo. Oh, jadi double berarti? Ganda? Enggak juga sih. Nah, kan yang meninggal nih. Kosong berarti kan? Atau ditutupi dengan yang Ustadz Beka itu? Ya kalau dulu waktu Ustadzah Kartini pindah tempat itu digantikan Ustadzah Simamura, tapi ketika almarhum Zainul meninggal ini tidak ada penggantinya. Kosong berarti? Kosong. Ya, aku bisa masuk situ nggak? Tidak salah kan? Orang Lubuk Rukam, tugasnya di Sumedang Haji. Saya orang Batu Raja Timur, tugasnya di Peninjauan. Peninjauan. Iyalah,
apa namanya itu saling Silang. silang. Saling silang. Saling silang kan. Iyalah. Itu tugasnya tuh gimana sih penyuluh tuh? Penyuluh itu memberikan apa edukasi pemahaman terhadap warga tentang apa fungsi Kemenak. Terus kemudian baru-baru ini muncul bagaimana seorang penyuluh itu membuat apa tuh pemeluk agama itu bermoderasi. Artinya jangankan sesama Islam, beda agama pun kita tidak boleh saling bermusuhan. Oh, Dalam bermoderasi agama ini, penyuluh ini sebagai ujung tombaknya Kemenak ini untuk menyampaikan itu. Terlepas dari itu ya, memberikan penyuluhan misalnya seandainya dikhawatirkan nanti muncul paham-paham Paham radikal itu, kita penyuluh agama sebagai ujung tombak Kemenak itu untuk setidaknya jangan berkembang hal-hal yang menyulut permusuhan itu. Sampai sejauh ini belum ada di paham radikal itu semuanya. Selama ini belum ada. Saya merasakan nggak ada itu. Cuma pengetahuan saya seluruh OKU ini. Karena kebetulan selain sebagai penyuluh kan saya kadang-kadang mendapat undangan dari kecamatan mana itu untuk misi Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu. Kan sempat berdiskusi dulu tuh sama pengurus masjid. maunya gimana gitu ya? Maunya gimana? Ada masalah apa di sini tentang perbedaan paham atau perbedaan apa khilafiyah dan Gila sih, sebagainya. iya. Oh, tapi kira-kira di pengetahuan Bosat ini, kira-kira di aku ada nggak kira-kira mungkin muncul paham baru, khilafiyah baru lah? Potensi kemunculan khilafiyah itu bukan hanya di OKU ya, di mana saja sangat memungkinkan. Tapi kan kalau kita mengantisipasi sedini mungkin, kemungkinan itu bisa ditekan. Kemungkinan itu sudah ditekan. Caranya gimana? Ya caranya kita mengenali gerakan-gerakan itu, dan gerakan-gerakan itu merupakan satu sandi yang tidak boleh kita sampaikan ke umum. Oh, Karena itu kan merupakan kode etik kita supaya kita bisa menanggulangi gerakan-gerakan yang mencurigakan itu sedemikian rupa sehingga ibarat mengambil benang di tepung itu loh Pak. Iya. Jadi harus hati-hati ya. harus hati-hati. Terus kalau nggak salah sampai itu pernah jadi juara ya? Saya alhamdulillah pada saat itu pernah dipercaya sebagai Kemenak Kabupaten untuk mewakili OKU untuk mengikuti Sumsel. ajang perebutan juara terbaik di provinsi yang berfokus pada materi literasi Al-Quran. Jadi saya juara 1 literasi Al-Quran. Pada saat itu saya hanya diberi lawan 2 kabupaten. Wih. Kabupaten Ogan Ilir sama Prabu Mule. Tahun berapa itu? Tahun 2024. Lah, tahun ini berarti? Ya, Tepatnya bulan berapa? bulan berapa? 5 apa 4 ya? Lupa. Oh. Bulan 4, bulan berapa Mas? Bulan 5-an ya. Kadang-kadang dengan banjir ya. Iya betul. Itu dapat apa rewardnya dari provinsi? Kalau dari provinsi selain piagam sama rompi, uang pembinaan 500.000. Setengah juta Ya 5 juta. Berjuta-juta ya. dari provinsi. Terus dari Okun sendiri, tuan rumah? Dari tuan rumah belum selama mungkin belum ya. Mungkin belum. Belum atau tidak ada. Mungkin belum. Mungkin belum. Habis anggaran. Atau tidak teranggarkan. belum. Kalau dari aku alhamdulillah belum. Tapi ya untuk supportnya sudah kami saya sempat dipanggil ke ruangan beliau untuk diberikan support dan seterusnya. Tapi kan untuk sebenarnya kemarin itu kan kalau kami memenuhi syarat dikirim ke pusat. Tapi karena kurang syarat sehingga gagal kami di persyaratan. Apa yang gagal suratnya itu? Kecantikan. Emang pilihan model. Kan gitu. Kegagalan itu pada dukungan online. Oh ya Allah. Online. Jadi target dari pusat itu minimal saya mendapat dukungan 3.000-an. 3.000-an like apa? Like dan komen lah. Tapi saya cuma dapat 300 sekian, 319. Oh, coba kerahkan seluruh
penghulu di Oku kemarin. Penyuluh tuh. Itulah yang saya menyayangkan itu. Ternyata banyak di antara kita itu yang kaptek. Oh, iya. Sehingga aplikasi yang disediakan oleh pusat itu apa itu ya? Hanya nggak tahu. Ada banyak yang nggak tahu. Bahkan sudah maksimal itu bantuan dari Kemenak kita itu, dari kasih madrasah menyampaikan kepada guru-guru. Tapi kan waktunya juga terbatas waktu itu. Berapa hari tuh? 2 hari ya Pak. 2 hari. Alah, 2 hari. 2 hari. Gimana tercapai lah 3.000 2 hari. Suruh aja Kemenak Pusat coba. Tapi ada kok kemarin yang terkirim ke pusat 2 orang. Dari Sumsel. Dari Sumsel 2 orang. Lah kan sampai juara satunya. Itu kan juara 1 setiap kategori. Ada 8 kategori itu. Sama kategori apa? Saya kategori literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran maksudnya gimana itu? Nah, literasi Al-Quran itu bagaimana kita menyampaikan tentang pendidikan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu cara baca tulis, Oh, tajwidnya ya. terus cara pemahaman tentang kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran, sehingga masyarakat itu bisa menambah animo untuk belajar Al-Quran dengan metode yang kita pakai dengan Ikro. bukan hanya Iqra, Juz amma. berbagai macam metode itu, ada Yambua, ada Ikro, banyak tuh. Turutan juga ada. Iya, Turutan. pokoknya dari Semua metode. segala metode untuk bagaimana mempelajari Al-Quran itu kami diwajibkan untuk menguasainya. Sehingga ketika nanti kami ada satu saja titik kelemahan dari situ, nggak akan jadi juara 1 tentunya. Oh. Dia literasi Al-Quran itu kan bagaimana orang memodifikasi untuk pemahaman dan pembacaan Al-Quran itu dengan baik, dengan sebenarnya menggabungkan beberapa metode yang ada. Oh, kolaborasikan. Kolaborasi Itu kalangan untuk semua umur atau untuk bapak-bapak? Idealnya semua umur, tapi karena kami penyuluh itu banyak sasaran kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ya sementara ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana supaya mereka audien itu tidak bosan dengan materi yang kita sampaikan, dan materi kita yang kita sampaikan selain tidak bosan juga mampu dipahami. Ya. Mampu dipahami. Jadi berdakwah dengan apa namanya itu bahasa yang dimengerti kan. Terus kelemahannya dari penyuluh. Kalau sebenarnya sesuai dengan yang saya baca itu bahwa setiap kecamatan itu minimal memiliki 8 penyuluh. Karena di situ kan ada 8 materi tadi. Ya. Sekarang ini berapa yang ada? Sekarang ini rata-rata per kecamatan baru ada 4, bahkan ada yang cuma 2, tapi jadi ya rata-rata sekitar 4 itu, walaupun ya di Batu Raja Timur kelewatan ada lebih kan? banyak.